Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Hari ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah sanitasi berkelanjutan. Seharusnya kita pada hari ini melakukan kuis, tapi berhubung karena minggu lalu kita kuliahnya itu hanya melalui video pembelajaran, jadi kuisnya saya pending jadi pertemuan kelima. Jadi Rabu depan kita akan kuis. Di awal sebelum mulai kuliah kita akan melaksanakan kuis dulu ya, lebih kurang 15 menit. Ya, Bu. Oke, pada materi hari ini bisa dibahas yaitu sanitasi sekolah. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa upaya berkelanjutan untuk menjadi sehat itu pastinya dimulai dari awal mula kita hidup atau kita dilahirkan di muka bumi ini. Jadi siklus menjaga kesehatan dari seseorang itu dimulai dari dimulai dari saat program kita direncanakan atau kita direncanakan untuk dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Jadi mulai dari pasangan usia subur. Nah, jadi pada masa ini, pada masa usia subur ini dilakukan berbagai macam upaya kesehatan. Dimulai dari ini ya, menjaga kondisi dari kedua pasangan, lalu juga melakukan program apakah anaknya akan dilakukan penjarakan atau tidak. Kalau zaman dulu orang kan tidak ada program kehamilan. Jadi terkadang tiba-tiba misalnya itu tanpa direncanakan hamil kembali, punya anak lagi. Nah, jadi hal itu kadang-kadang itu menjadi suatu kehamilan yang tidak diinginkan istilahnya. Nah, jadi fungsi dari dilakukannya program kehamilan itu untuk menjaga jarak antara anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya. Apa sih fungsinya dan kenapa harus dilakukan penjarakan? Nah, itu yang pertama, agar tidak bisa dipungkiri bahwa punya anak itu kan mengeluarkan biaya. Selain juga perhatian, kasih sayang, juga mengeluarkan biaya. Nah, jadi untuk menjaga agar perhatian dan kasih sayang orang tua dan juga biaya yang dikeluarkan itu bisa menjamin kesehatan, menjamin fasilitas yang akan diperoleh anaknya nantinya. Nah, itu juga diperlukan biasanya ada orang tua tertentu yang ingin harus ada jarak antara anak pertama, anak kedua, dan seterusnya. Nah, jadi dimulai dari dari pasangan usia subur sudah dilakukan program kehamilan, lalu dilanjutkan dengan saat ibu hamil. Nah, ibu hamil ini memiliki treatment tertentu agar menjaga kondisi dari ibu yang sedang hamil dan juga janin yang dikandung agar tetap sehat dan bisa lahir dengan selamat. Lalu dilanjutkan lagi pada bayi di bawah usia 5 tahun. Nah, dari dia lahir sampai usianya 5 tahun, nah itu memiliki treatment tertentu lagi agar dia tetap sehat hingga dia bisa tumbuh sehat dan besar dengan tanpa kekurangan satu apapun. Lalu saat sudah memasuki usia balita, usia prasekolah, usia sekolah, remaja, usia kerja hingga ke lansia, nah semua siklus hidup ini itu membutuhkan fasilitas dan juga membutuhkan sanitasi, higienitas supaya kita bisa hidup dengan sehat, nyaman dan bahagia hingga kita wafat nanti. Nah, jadi semakin kita melewati berbagai macam siklus ini, umur harapan hidup kita itu akan semakin lama akan semakin panjang. Nah, itu yang diharapkan kenapa banyak cara agar kita itu bisa hidup dengan kondisi yang sehat, kondisi yang nyaman, yaitu dengan yang pertama, dengan menjaga lingkungan sekitar kita itu, sanitasi kesehatannya itu lengkap, lalu juga lingkungan sekitar kita itu bersih, lalu kita juga secara pribadi, secara perorangan, kita menjaga kebersihan kita, secara higienitas kita menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ini merupakan namanya siklus hidup dari kita mulai dari dilahirkan hingga kita ke lansia dan juga wafat. Nah, jadi kenapa sih
usia sekolah itu atau anak sekolah itu perlu sanitasi yang memadai, yang layak digunakan. Nah, yang melatar belakangi adalah usia anak sekolah itu merupakan masa yang rawan terserang gangguan kesehatan, gangguan penyakit. Nah, masalah kesehatan itu berbeda-beda pada setiap anak sekolah tergantung dari tingkatannya atau tergantung dari usianya. Nah, jadi kenapa anak sekolah itu menjadi ini ya, menjadi salah satu fokus perlunya sanitasi yang layak untuk mendukung ini ya, untuk mendukung kesehatan anak-anak atau kesehatan anak sekolah. Nah, itu salah satunya adalah yang pertama di tingkat SD atau TK dari usia 6 sampai 10 tahun itu sangat berkaitan dengan kebersihan perorangan dan lingkungan seperti kesehatan gigi dan mulut, DBD, keracunan makanan dan lain-lain. Kenapa? Karena pada usia 6 sampai 10 tahun itu anak-anak masih ini ya dalam masa mulai mengerti, dalam masa untuk diajarkan untuk memahami tentang bagaimana cara menjaga kebersihan diri. Lalu semakin meningkat lagi pada usia sekolah SMP atau SMU itu lebih kesehatan, kalau masalah kesehatan itu biasanya lebih berkaitan dengan perilaku yang berisiko seperti kebiasaan merokok, tawuran atau perkelahian antar pelajar, KTD dan lain sebagainya. Jadi ini ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, entah itu penyalahgunaan narkoba, entah itu perkelahian atau tawuran, dan juga kebiasaan merokok pada masa usia SMP dan SMU itu perlu penanganan khusus, karena kalau kata orang pada masa usia SMP dan SMU itu merupakan masa-masa labil, jadi masa-masa yang agak sulit untuk dibentuk. Nah, kalau masa-masa TK atau SD itu biasanya lebih mudah diarahkan, lebih mudah dibentuk, masih karakternya masih bisa diarahkan. Tapi kalau sudah masa terutama pada masa usia SMP ya, itu mulai sedang mencari jati diri, mulai merasa sudah lebih besar, mulai merasa ini aku gitu ya dalam tanda kutip. Jadi terkadang agak sulit untuk diarahkan. Nah, itulah kenapa biasanya ini membutuhkan penanganan atau pendekatan untuk agar pada masa-masa usia SMP dan SMA itu terhindar dari perilaku-perilaku yang berisiko. Nah, sekolah ini merupakan tempat untuk menyiapkan generasi penerus yang bermutu. Nah, jadi kalau misalnya namanya ada tempat untuk mencetak generasi yang bermutu, otomatis harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi kesehatan yang lengkap dan memadai, sehingga anak-anak sekolah yang terutama yang usia TK dan SD tadi ya, yang masih dalam tahap belajar untuk bagaimana untuk menjaga kebersihan diri, itu merasa nyaman untuk sekolah, merasa nyaman untuk belajar, sehingga kalau dia sudah merasa nyaman, tidak merasa terganggu, dan secara kesehatan juga terjaga, otomatis apapun yang diberikan oleh gurunya itu akan lebih mudah diserap atau diterima. Nah, anak sekolah ini juga bisa menjadi kader kesehatan atau agent of change bagi teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi makanya kalau misalnya anak-anak ini kan lebih mudah untuk menyerap atau memahami sesuatu. Nah, dia saat memahami sesuatu, dia bisa lebih mudah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi dimulailah dari sejak dini. Kalau sejak dininya sudah terbiasa untuk menjaga pola hidup bersih, sudah terbiasa dengan kebersihan, sudah terbiasa dengan dengan hidup sehat, otomatis secara tidak langsung ataupun secara langsung dia akan menularkannya kepada entah teman-teman sebayanya atau kepada keluarganya pada skup yang kecil atau kepada masyarakat nantinya saat dia sudah dewasa nanti. Nah, adapun yang menjadi dasar hukum perlunya sanitasi di sekolah yaitu adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 79 yang isinya bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis, serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kesehatan itu merupakan salah satu aspek-aspek pendukung atau penyokong kualitas pendidikan seseorang. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang dari Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang terakhir adalah SKB 4 Menteri Nomor 1 garis miring U garis miring SKB garis miring 2003
tentang pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah atau UKS ya. Nah, jadi selain juga fasilitas sanitasi kesehatan seperti toilet, seperti tempat sampah, seperti ruang kelas yang bersih. Nah, UKS juga merupakan salah satu prasarana yang harus atau seharusnya ada di setiap sekolah, terutama untuk pada usia SD, TK, SD. Kalau SMP, SMA itu biasanya memang sudah ada ya. Kalau TK, SD ini kadang ada, kadang tidak. Pada seharusnya dari tingkat TK ataupun SD itu sudah disediakan sarana usaha kesehatan sekolah atau UKS ini. Nah, higienis sanitasi sekolah itu karena di lingkungan sekolah itu merupakan salah satu kesatuan lingkungan fisik, mental, dan sosial dari sekolah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan murid secara optimal, terutama pada masa-masa ini ya, masa-masa dini tingkat TK ataupun SD. Nah, itu masa-masa yang sangat ini ya, perkembangan dan pertumbuhan itu sangat pesat. Dan sehingga dia harus disokong atau didukung dengan adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang benar-benar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Nah, meningkatkan kemampuan hidup sehat dari peserta didik dalam lingkungan hidup yang sehat, sehingga peserta didik itu dapat belajar, dapat tumbuh, dan dapat berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, jadi kalau dia lingkungan di tempat dia sekolah tadi sehat, nyaman, otomatis tidak bisa dipungkiri bahwa peserta didik pun pasti dapat belajar dengan nyaman, dia pun bisa tumbuh dan berkembang secara sehat gitu ya, karena didukung oleh aspek-aspek lingkungan yang memang betul-betul sehat. Nah, kesehatan lingkungan di sekolah itu yang pertama meliputi promosi kesehatan. Nah, jadi mungkin ada beberapa, mungkin dulu pas zaman-zaman TK atau SD itu biasanya di sekolah itu biasanya akan ada ini ya, ada orang-orang yang biasanya dari entah itu orang kesehatan atau orang yang melakukan ini ya, melakukan dari mahasiswa mungkin. Jadi biasanya memberikan arahan bagaimana sih cara melakukan membersihkan diri, misalnya mulai dari cuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu bagaimana menggosok gigi yang baik dan benar. Nah, itu biasanya ada dilakukan di tingkat TK dan juga SD. Lalu yang kedua, dengan menjaga kualitas fisik, kimia, dan biologi lingkungan sekolah. Nah, dari segi kualitas fisik, nah berarti dari segi ini ya, kebersihan dari gedungnya, apakah gedungnya kokoh, atau dari segi toiletnya, apakah toiletnya ini ya, toiletnya itu kokoh, maksudnya sesuai atau memenuhi standar syarat kesehatan, misalnya dengan harus menggunakan ini ya, menggunakan WC yang leher angsa, dan lain sebagainya. Nah, dari secara kimia itu berarti dia harus bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya. Secara biologi berarti harus bebas dari mikroba, bebas dari bau, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah penyehatan makanan dan minuman jajanan. Nah, jadi jajanan dari makanan minuman yang dijual di kantin sekolah, entah itu TK, SD, SMP, atau SMA, itu wajib harus memenuhi standar kesehatan. Jadi dari segi kantin, harus terjaga makanan dan minuman yang dijual. Kenapa? Karena yang mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut adalah anak-anak sekolah. Terutama anak-anak, kalau misalnya di TK atau SD itu kan anak-anak yang masih sangat kecil ya, yang masih belum tahu mana makanan yang sehat, mana yang tidak. Jadi seyogianya kantin atau penjaga kantin itu harus menjual makanan dan minuman yang benar-benar sehat. Beda dengan anak SMP atau SMA yang sudah paham, yang sudah tahu, oh kalau yang itu makanannya terbuka berarti tidak sehat. Nah, kalau anak SD atau TK itu biasanya tidak memahami hal-hal yang seperti itu. Jadi yang dituntut adalah dari penyelenggara atau orang yang menjual atau orang yang menjajakan makanan dan minuman di sekolah. Nah, itulah kenapa terkadang mungkin kalau kalian sedikit memperhatikan, biasanya di sekolah-sekolah, terutama di SD itu biasanya tidak memperbolehkan anak-anak sekolahnya itu jajan di luar sekolah, harus di dalam sekolah.
Terkadang kan banyak tuh yang jualan-jualan ini ya, jualan-jualan pakai gerobak-gerobak atau yang pakai sepeda atau yang pakai motor, jual-jualan kaki lima yang di depan sekolah, di luar-luar sekolah. Nah, itu tuh kenapa dilakukan pelarangan, itu salah satu bentuk dari ini ya, untuk menghindari anak-anak sekolah itu jajan-jajanan yang tidak dapat dipastikan kesehatannya. Itu dia. Jadi kenapa biasanya dilakukan pelarangan untuk jajan di luar sekolah, itu salah satu bentuk dari untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan dari anak-anak sekolahnya. Lalu yang keempat adalah penyediaan fasilitas sanitasi yang layak digunakan. Seperti ini ya, seperti tong sampah yang memadai, yang layak digunakan. Akan lebih bagus kalau tong sampahnya itu ada yang untuk organik, anorganik. Sekalian mengajarkan ke anak-anak sekolah supaya tahu bagaimana cara memilah sampah. Lalu yang kedua, kondisi toilet ataupun WC yang betul-betul memadai, yang bersih, yang yang bentuknya yang bangunannya itu masih kokoh, yang apalagi ya, yang terjaga kebersihannya secara berkala. Air yang digunakan juga harus bersih dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk penyediaan fasilitas sanitasi. Lalu adanya pengendalian vektor, terutama seperti vektor nyamuk, vektor lalat, dan lain sebagainya. Paling utama yang nyamuk ya. Kalau nyamuk ini yang paling sering banyak ditemukan di sekolah-sekolah ataupun kampus. Nah, bagaimana sih cara mengendalikan vektor di sekolah ataupun kampus? Nah, itu salah satunya adalah dengan tidak membiarkan wadah-wadah terbuka di halaman, tidak membiarkan adanya banyaknya sampah di halaman-halaman sekolah ataupun kampus. Kalau misalnya ada wadah-wadah yang terbuka, itu harus ditutup supaya tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor. Nah, bagaimana ada yang bisa menjelaskan tidak? Salah satu bentuk fasilitas sanitasi yang layak digunakan di sekolah itu adalah tong sampah. Tong sampah yang sehat itu yang bagaimana sih? Ada yang bisa menjelaskan mungkin? Kriteria tong sampah yang sehat itu yang seperti apa? Dan bagaimana mengelola sampah di sekolah yang baik dan benar, sampah bukan hanya di sekolah, di kampus juga bisa. Eki, Fitri. Untuk tong sampah itu sendiri, Bu, biasanya yang baik itu yang harus ada tutupnya, Bu. Oke. Tong sampah yang ada tutupnya itu. Oke, yang ada tutupnya. Apalagi? Biasanya Bu, tong sampahnya tidak berlubang. Soalnya biasanya itu kalau di sekolah-sekolah SD gitu, tong sampahnya banyak yang berlubang, Bu. Jadi kalau ada sampah basah, airnya itu bocor gitu, Bu. Oke, ya. Sebisa mungkin dihindari menggunakan tong sampah yang berlubang. Kalau seandainya yang berlubang-lubang, mungkin bisa ditutup dengan kantong plastik atau dilapisi dengan plastik ya, kantong plastik. Jadi supaya tadi ya bisa ada entah makanan yang kecil ukurannya atau ada yang basah, itu tidak tercecar keluar tong sampah. Oke, ada lagi? Tidak berada di dekat saluran air atau selokan. Oke, kenapa? Biar nanti kalau misalnya sampahnya itu kemasukan air dan melimpah kan, airnya nggak langsung jatuh ke selokan. Kalau jatuh ke selokan kan itu Bu, memperparah pencemarannya. Oke. Apalagi? Kira-kira? Dibedakan gitu Bu jenisnya sampahnya antara sampah yang organik dan anorganik. Oke. Apalagi? Dari segi ukuran, nah ukurannya pun agak ini ya, harus disesuaikan. Karena TK kan nggak mungkin ukurannya besar, tidak sampai mereka untuk buang sampah. Lalu juga sebenarnya siogianya itu secara ini yang paling bagus, sampah itu dibuang setiap hari, Jadi jangan sampai besoknya itu masih ada sampah di dalam tong sampah. Jadi setiap hari itu setiap pagi
sudah kosong lagi tong sampahnya. Jadi itu untuk salah satu upaya untuk menghindari penumpukan sampah di sekolah. Selain itu juga dikhawatirkan kalau misalnya dibuangnya itu tidak setiap hari, dikhawatirkan terjadi penumpukan sampah hingga dia melebar atau meluap keluar dari tong sampah. Nah, itu akan menimbulkan bercecerannya sampah di halaman kelas ataupun di luar kelas. Nah, yang paling baik sampah itu di dalam kelas, tong sampahnya atau di luar kelas? Di luar Luar kelas, Bu. kelas, Bu. Di luar kelas, Bu. Luar kelas ya. Nah, jadi sebenarnya kalau betul bahwa tong sampah yang baik itu adalah yang tertutup. Nah, itu untuk menghindari bau busuk yang keluar dari sampah. Nah, bau itu pun kan membawa penyakit yang menusuk hidung, juga menyebabkan pencemaran udara ya, mengganggu kenyamanan kita. Nah, tapi kalau misalnya tong sampahnya tertutup tetapi kita sulit untuk membukanya, nah itu juga akan menjadi masalah berikutnya. Jadi yang paling baik adalah gunakanlah tong sampah itu yang ini ya, yang mudah dibuka tanpa kita harus menyentuhnya. Karena kalau misalnya kita menyentuh dulu, misalnya harus buka tutup dulu, nah itu kita akan bersentuh dengan, itu kan ada berbagai macam ini ya, bibit penyakit di permukaan dari tutup sampah itu. Nah itu akan takutnya akan terjadi penularan bakteri atau menempelnya bakteri atau kuman-kuman penyakit di tangan anak-anak. Nah, kalau bisa yang misalkan ada tipe tempat sampah itu yang bisa diinjak, kalau diinjak dia terbuka sendiri, atau yang otomatis. Nah, kalau otomatis ini mahal ya. Kalau yang bisa diinjak terbuka sendiri itu terkadang gini, di sekolah ini kadang-kadang gini ya, dia mungkin awal mulanya itu memang menggunakan itu ya tong sampah yang bisa diinjak nanti terbuka sendiri tutupnya. Tapi lama-kelamaan kan tong sampah yang seperti itu kan pasti lama-lama dia akan rusak. Lama-lama akan rusak. Nah, kalau sudah rusak tuh terkadang dibiarkan aja. Nah, itu yang sangat disayangkan. Kalau bisa kan kalau dia sudah rusak ya diganti yang baru lagi. Nah, itu yang terkadang menjadi kurang perhatian dari pihak ini ya, dari pihak penyelenggara pendidikan, entah itu sekolah, entah itu di kampus. Nah, itu yang agak sangat disayangkan. Karena bagaimanapun mungkin bentuknya itu tidak terlalu bentuknya itu sepele atau tidak terlalu penting. Padahal sebenarnya dampak dari keberadaan tong sampah itu akan sangat-sangat penting dan sangat berdampak terhadap kesehatan, terutama untuk anak-anak yang masih usia dini. Karena daya tahan tubuhnya itu kan tidak sama dengan anak-anak yang sudah SMP, SMA, apalagi mahasiswa. Oke. Nah, promosi kesehatan sekolah itu ada bentuknya, ada PHBS. Apa itu PHBS? Ada yang tahu? Pola hidup bersih dan sehat. Oke, pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi biasanya promosi kesehatan itu bisa kayak poster-poster yang ditempel-tempel di dinding sekolah tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan, bagaimana menjadi bersih. Lalu dari segini ya jajanan makanan. Nah, jajanan makanan itu hendaknya atau siogianya memang yang harus yang bersih. Nah, biasanya banyak juga sih ada juga beberapa sekolah-sekolah yang ini yang menempelkan ini ya poster-poster bagaimana sih ini makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat seperti itu ya. Jadi supaya sekali mengajarkan pada anak-anak sekolah untuk membedakan mana sih yang makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan mana yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, mungkin ada beberapa yang pernah mengalami, biasanya itu di SD ya, yang sering ya, di SD atau SMP, itu biasanya ada tuh jadwal piket. Nah, biasanya untuk bertugas untuk membersihkan kelas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk juga ya, bentuk untuk menanamkan pada diri kita untuk membiasakan kita untuk menjaga kebersihan. Dimulai dari kebersihan di kelas kalau untuk anak sekolah ya. Jadi salah satu bentuknya itu adalah dengan membentuk jadwal piket. Jadi ada tugas bahwa kita itu masing-masing individu itu bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Kenapa? Karena kebersihan itu bukan tanggung jawab A, bukan tanggung jawab B, tapi tanggung jawab semua orang, terutama di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kebersihan itu merupakan tanggung jawab dari seluruh warga sekolah. Baik itu kepala sekolah, guru sekolah, murid-murid sekolah,
Nah, itu merupakan tanggung jawab semua orang untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sama halnya dengan di kampus, itu merupakan tanggung jawab semua warga kampus, dosen, mahasiswa, dan juga ini ya penyelenggara ini ya kampus juga itu merupakan kewajiban mereka untuk memastikan bahwa kampus itu harus dalam kondisi yang bersih. Jadi bukan hanya tanggung jawab OB, bukan hanya tanggung jawab mbak-mbak CS menjaga kebersihan kelas ya, itu tanggung jawab kita. Apalagi kita anak teknik lingkungan. Kalau anak teknik lingkungan berarti harus tahu sampah itu letaknya itu di tong sampah, bukan di atas lantai, bukan di laci, bukan di dalam tas. Kadang ada yang masih di dalam tas, itu udah lama banyak rupanya sampahnya, bungkus-bungkus permen rupanya udah banyak bertumpuk di dalam tasnya. Sekali dibongkar sama ibunya atau sama temannya, rupanya isinya sampah. Sampahnya apa? Rupanya bungkus-bungkusan permen masih tersimpan-simpan di dalam tasnya, tidak terbuangkan ke dalam tong sampah. Nah, penyehatan dari kualitas fisik, kimia, dan biologi di sekolah itu dimulai dari melakukan pengendalian pencemaran udara seperti debu, asap rokok, dan lain-lain. Nah, jadi memang siogianya baik itu di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus, itu tidak boleh merokok di dalam ruangan. Jadi entah itu guru, dosen, apalagi mahasiswa, apalagi siswa sekolah itu tidak dilarang atau sangat tidak dianjurkan untuk melakukan tidak merokok di dalam ruang kelas, apalagi di dalam WC. Nah, di WC-nya bau rokok semuanya. Dan kalau untuk debu, nah kalau untuk debu itulah tadi ya, dengan melakukan menjaga kebersihan di kelas, dengan dengan menetapkan jadwal piket untuk menyapu atau membersihkan lantai kelas. Lalu yang kedua adalah dengan melakukan pengolahan sampah terpadu. Nah, mungkin kalau di tingkat SD sekarang sudah diajarkan ya PPLH. Jadi diajarkan mungkin di tingkat apa ya, yang sudah diajarkan buat bagaimana sih cara membuat kompos, bagaimana cara melakukan daur ulang. Ada nggak sih yang dulu sekolahnya sudah melakukan ini, yang mengolah sampah? Entah itu membuat kompos mungkin diajarkan atau membuat ini daur ulang. Ada yang sekolahnya seperti itu dulu? Saya tidak, Bu. Belum ada ya. Jadi memang ada beberapa sekolah. Setahu saya kok nggak salah di tingkat SMA yang kalau yang sudah ini ya sudah yang memang menerapkan ini. Nah, biasanya dia sudah melakukan ini ya, sudah mengajarkan bagaimana cara mengolah sampah. Jadi ada bagaimana cara membuat kompos secara sederhana, bagaimana cara mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang. Lalu yang ketiga adalah melakukan pengendalian penyakit menular seperti tipus, DBD, malaria, cacingan, skabies, dan lain-lain. Nah, jadi ada begitu banyak penyakit menular yang disebabkan oleh tindakan atau tindakan kita ataupun fasilitas yang tidak memenuhi standar kesehatan. Jadi kalau kita dari higienis sanitasi kita tidak terjaga, tidak menjaga kesehatan atau tidak menunjukkan pola yang hidup bersih dan sehat, otomatis kita akan mudah untuk terserang berbagai macam penyakit menular, terutama di SD ya, di SD, di SMP ataupun SMA. Karena di sekitar lingkungan sekolah itu kan kadang kan banyak pohon rindang, itu tempat-tempat sarangnya nyamuk, atau misalnya pot-pot bunga yang ada yang ada wadahnya, tempat bisa tergenangnya air di alas pot bunganya. Nah, itu kan merupakan sarang-sarang nyamuk yang bisa jadi yang dikhawatirkan itu dapat menyebabkan penyebaran penyakit DBD atau malaria. Nah, jadi kalau balik lagi tentang pengolahan sampah terpadu, jadi dulu saya pernah pernah datang ke sebuah SD, tapi memang SD-nya itu SD binaan. Jadi di sana mereka menggunakan botol-botol plastik sebagai tempat sebagai pot bunga. Jadi disusun di dinding itu dipakai tali, disusun berangkai ke bawah gitu. Jadi disusunlah botol, di botolnya itu dilubangin bagian tengahnya itu,
tempat diisi tanah, langsung ditaruh tanaman di situ, tanaman yang mungkin yang ukurannya kecil-kecil ya, bunga-bungaan gitu. Jadi disusun dengan rapi. Jadi sepanjang dindingnya itulah potnya itu. Jadi cantik jadinya. Terus juga dari ban bekas dicat, diwarnain, dan dijadikan pot bunga, pot pohon juga bisa yang ukurannya agak besar, bisa di situ diletakkan. Disusun dengan rapi. Jadi kalau kita menggunakan barang-barang yang ibaratnya itu yang ibaratnya tidak bisa tidak bisa digunakan kembali, nah bisa kita dimanfaatkan entah itu jadi pot, entah itu untuk jadi pot, entah itu untuk jadi tempat pensil, entah itu untuk menjadi berbagai macam lah, entah itu menjadi bunga-bunga plastik dirangkai menjadi itu. Jadi itu salah satu bentuk dari upaya untuk mengurangi limbah di sekolah, limbah di kampus, ataupun limbah rumah tangga. Lalu penyehatan makanan dan minuman jajanan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa makanan dan minuman di sekolah itu memang harus memenuhi standar kesehatan. Karena apa? Karena yang mengkonsumsi adalah anak-anak sekolah, terutama untuk anak-anak usia dini. Nah itu akan sangat mudah terserang penyakit, entah itu diare, entah itu tipes, apalagi ya kalau jajanan ini sakit perut. Nah jadi perlu adanya pengawasan makanan dan minuman jajanan yang tidak sehat. Lalu harus tersedianya kantin yang sehat. Jadi kantin yang sehat itu merupakan kantin yang dari segi bangunan, dari segi fisik dia harus bersih. Lalu dari segi makanan, nah diolah dengan cara yang memang betul-betul sehat, diolah dengan sehat, tertutup, jangan sampai ada lalat yang hinggap. Kenapa? Karena yang mengkonsumsi adalah anak-anak sekolah, terutama anak-anak usia dini yang mudah terserang penyakit. Lalu penyediaan fasilitas sanitasi seperti yang saya jelaskan tadi, adanya tempat sampah, adanya toilet dan septic tank, adanya TPS tempat pembuangan sampah, lalu adanya peralatan kebersihan seperti sapu, pel, kemoceng, dan lain-lain. Yang merupakan bentuk-bentuk penyediaan fasilitas sanitasi di sekolah. Lalu pengendalian vektor yaitu dengan bebas jentik nyamuk. Jadi tempat-tempat yang memungkinkan atau bisa jadi media untuk berkembang biaknya vektor nyamuk. Nah itu harus ditutup atau dibuang atau ditimbun supaya supaya jangan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Terutama yang dikhawatirkan adalah nyamuk DBD dan juga nyamuk malaria. Lalu yang kedua harus bebas dari lalat. Nah itu dia ya, lalat ini sumbernya dari mana sih lalat nih? Lalat biasanya banyaknya di mana? Di tempat sampah. Tempat sampah. Nah, jadi lokasi dari tong sampah, lokasi dari TPS, nah itu juga harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai dekat dengan kantin. Nah, kalaupun misalnya kantinnya, sebaiknya di kantin pun menyediakan tong sampah ya, tapi kalau seandainya menyediakan tong sampah, nah itu harus tong sampahnya bersih ya, tong sampahnya harus bersih, langsung juga harus tertutup, supaya jangan sampai nanti lalat di sana malah hinggap nanti ke makanan. Nah, makanannya pun harus harus tertutup, jangan sampai ada binatang-binatang yang bisa masuk ke dalam makanan tersebut atau minuman tersebut. Nah, yang ketiga harus dengan melakukan kegiatan bersih-bersih atau pemberantasan sarang nyamuk sekali seminggu. Ya, jadi seperti itu ya, kalau misalnya ada kenapa kadang-kadang ada dilakukan gotong royong di sekolah-sekolah dulu, itu salah satunya adalah untuk salah satu bentuk upaya untuk menjaga higienis sanitasi yang ada di sekolah. Nah, ada pula landasan hukum dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah, yaitu Kemenkes 1429 tahun 2006. Nah, ada beberapa hal yang ditentukan dalam peraturan dalam menjaga kesehatan lingkungan sekolah. Antara lain yang pertama itu dari